Ya, selamat pagi, Shalom, salam sehat selalu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, apabila pagi ini saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah yakin sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Tentunya kita semua akan menjawab, yakin dan percaya bahwa kita telah memperoleh keselamatan. Mari sejenak kita berpaling ke sekeliling. Masih adakah sanak keluarga, teman, atau sahabat kita yang belum menerima keselamatan? Mengapa mereka belum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bukankah amanat agung Tuhan Yesus juga minta agar mereka percaya dan menjadi murid-muridnya? Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Penginjilan melalui persahabatan. Penginjilan yang efektif, yang paling efektif rupanya tidak terjadi karena penyebaran traktat atau karena KKR, kebaktian kebangunan rohani, tetapi justru karena jalinan persahabatan. Mari kita belajar prinsip Tuhan Yesus dalam hal penginjilan melalui persahabatan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 9. Ayat 5. Kalau kamu memasuki sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dari ayat-ayat tersebut, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam penginjilan melalui persahabatan. Yang pertama, ucapkan berkat. Sikap memasuki rumah itu sangat penting. Ketika kita memasuki rumah seseorang, maka kita perlu mengatakan, damai sejahtera bagi rumah ini. Setiap orang
akan suka dengan orang-orang Kristen yang menyalurkan berkat Tuhan pada rumah di mana kita bertamu. Apabila kita mendatangkan damai sejahtera bagi rumah yang kita datangi, maka mulai saat ini kita akan menjadi sahabat bagi orang itu. Dan mudah sekali kita akan berkomunikasi dengan orang itu, bahkan seisi rumahnya. Kita harus semakin dewasa dan terbuka terhadap orang-orang yang akan kita injili. Yang kedua adalah bangun hubungan. Setelah orang menerima kita dengan ramah, maka Tuhan akan menyuruh kita untuk tinggal. Setelah itu makan dan minum, dan janganlah berpindah-pindah rumah. Maksud Tuhan bahwa misi kita masuk ke dalam rumah orang tersebut adalah untuk memenangkan jiwa seluruh isi rumah itu. Bangun hubungan yang kuat biasanya dimulai dari meja makan. Kemudian hal yang ketiga, cukupi kebutuhan dan sampaikan Injil. Setelah kita makan dan minum, kita menerima berkat jasmani dari orang-orang yang menjamu kita. Maka kita sekarang harus menyalurkan berkat rohani kepada orang-orang yang menerima kita, yaitu sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Maka kita mendoakan mereka agar mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi 3 hal yang kita harus lakukan adalah ucapan berkat, bangun hubungan, cukupi kebutuhan, dan sampaikan Injil. Mari kita mulai membangun hubungan dengan orang-orang yang belum percaya melalui persahabatan. Memberitakan kabar baik yang merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah dan keselamatan kita. Sekarang, apakah hal-hal yang bisa merusak persahabatan dalam upaya penginjilan? Kita akan pelajari hal ini, karena ada hal-hal yang bisa merusak persahabatan dalam upaya penginjilan. Mari kita simak isi sebuah surat yang merupakan surat untuk sahabat. Saudara-saudara, ini adalah surat dari seorang gadis SMA yang menulis sebuah surat untuk sahabatnya. Demikian. Aku menghadiri acara kebaktian di gerejamu kemarin. Sekalipun kamu baru mengundang aku 1 kali, namun aku merasa bahwa kamu sungguh-sungguh ingin agar aku datang ke gerejamu. Aku datang sendirian. Aku mencarimu saat itu dan berharap agar bisa masuk dan duduk di sampingmu. Tetapi kamu tidak ada di sana. Aku merasa asing dan ingin duduk di kursi paling belakang. Tetapi semua kursi di belakang sudah penuh.
Jemaat menyanyikan lagu-lagu yang aku tidak tahu. Aku mencoba ikut bernyanyi, tapi aku belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Aku kaget pada waktu melihat bahwa sebagian jemaat juga tidak menyanyi. Mereka hanya memandang ke langit-langit dan terdiam. Ada 3 orang teman kita di sekolah yang ternyata jemaat di situ. Tetapi mereka hanya tertawa dan bercanda selama kebaktian berlangsung. Khotbah pendeta saat itu begitu menarik. Meskipun nampaknya tidak demikian bagi para anggota paduan suara. Mereka kelihatan bosan dengan khotbah itu dan tidak semangat. Di antara mereka ada yang saling tersenyum dengan jemaat saat khotbah disampaikan. Pendeta menyampaikan khotbah tentang iman, dan aku berencana untuk menanyakan pada seseorang di gerejamu setelah kebaktian selesai mengenai bagian khotbah yang aku belum jelas. Tetapi begitu selesai acara kebaktian, keadaan nampak agak kacau. Aku mencari anak-anak remaja seumuranku untuk berbicara dengan mereka, tetapi mereka malah senang membicarakan lagu-lagu pop terbaru. Tidak ada yang dapat aku ajak bicara saat itu. Bahkan tidak ada yang bisa aku tanyakan kepada seseorang. Papa dan mamaku tidak pernah ke gereja. Aku datang ke gerejamu kemarin berharap menemukan orang-orang yang menyambutku dan bisa menjadi temanku. Tetapi seiring dengan langkahku keluar gereja, tidak ada satu orang pun yang menyapaku. Dan aku tidak begitu terkesan dengan tulisan di papan depan ruang kebaktian yang tertulis, "Kami menyambut dengan kasih setiap orang yang datang ke gereja kami." Maafkan aku, sahabat, karena aku tidak akan ke gerejamu lagi. Sekarang, Bapak Ibu, mari kita periksa kondisi saat ibadah di gereja kita. Adakah yang bercakap-cakap di bagian belakang saat khotbah disampaikan? Atau adakah yang keluar masuk ruang ibadah untuk ke toilet saat khotbah disampaikan dan saat ibadah sedang berlangsung? Mari sekarang pengurus yang baru yang sudah dilantik, tugas kita untuk memperbaiki akan kondisi ibadah yang baik dan benar, untuk menertibkannya dengan baik.
Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari kita nyatakan kasih Kristus kepada sekeliling kita dengan tanpa pura-pura, agar banyak orang yang diselamatkan melalui persahabatan yang tulus. Itulah hendaknya kita melakukan penginjilan melalui persahabatan. Amin.